Pada saat lo membuka kolom komentar di sosial media, lo melihat netizen di kolom komentar yang lo rasa dia tuh komentarnya aneh banget dan jelas-jelas salah. Tapi dia dengan pedenya merasa kalau dia benar. Atau, apakah lo sendiri pernah merasa menilai diri sendiri sangat baik dalam sebuah tes atau ujian, namun kenyataannya hasilnya tidak demikian? Nah, itu semua adalah yang dinamakan efek Dunning-Kruger. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel gue. Dan di video kali ini, gue akan membahas yang namanya Dunning-Kruger Effect. Efek Dunning-Kruger adalah suatu bias kognitif ketika seseorang yang tidak memiliki kemampuan mengalami superioritas ilusif. Atau gampangnya, ia merasa kemampuannya lebih hebat dibandingkan orang pada umumnya. Hal ini terjadi karena orang tersebut tidak dapat melihat kekurangannya. Terdapat beberapa ciri-ciri dari orang yang mengalami efek Dunning-Kruger ini. Yang pertama adalah mereka biasanya cenderung berlebihan dalam menilai tingkat keahliannya. Yang kedua adalah dia tidak bisa melihat keahlian dari orang lain. Dan yang ketiga adalah dia cenderung untuk tidak tahu apa yang menjadi kelebihannya maupun kekurangannya. Lalu sebenarnya hal apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari efek Dunning-Kruger ini? Yang pertama adalah kita bisa minta feedback dari orang lain. Meski untuk sebagian orang meminta feedback itu cukup berat untuk dilakukan, namun jika kita telah mendapatkan feedback dari orang lain, maka kita akan mendapatkan perspektif yang berbeda. Dan juga kita juga dapat belajar mengenai kelebihan kita itu apa, kekurangan kita apa. Jadi kita tidak menilai diri kita terlalu berlebihan. Yang kedua adalah berlatih dan juga belajar terus-menerus. Kita perlu berlatih untuk memperdalam skill kita. Seakan-akan kita berlatih dengan anggapan kalau kita tidak mengetahui banyak hal gitu. Dan gua rasa semakin kita berlatih, semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak belajar, maka kita akan berpikir kalau semakin banyak juga yang kita tidak tahu gitu. Dan kita akan berpikir semakin kecil juga diri kita. Jadi dapat terlihat daripada orang-orang yang benar-benar ahli dalam pada bidangnya, mereka akan merasa kalau mereka sangat kecil gitu. Dan mereka memiliki banyak hal yang akan dicoba dan akan diperbaiki terus-menerus dan berlatih terus-menerus. Semakin luas pengetahuan kita, maka akan semakin sulit untuk tidak melihat celah dalam apa yang telah kita lakukan gitu. Seperti mungkin misalnya pada video YouTube ini gitu. Yang gua anggap pada awalnya mungkin membuat video one-on-one seperti saat ini tuh adalah hal yang tidak terlalu sulit gitu. Tapi ternyata pada saat gue lakukan ternyata banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Dan juga along the way ya gue tetap belajar terus-menerus lah. Kurang lebih seperti itu. Contoh lainnya adalah YouTuber bernama Peter McKinnon. Menurut banyak orang dia adalah YouTuber dengan teknik pengambilan video yang sangat baik dan sangat bagus. Namun pada saat dia melihat pengambilan video dari videografer lain, dia selalu merasa kalau dia memiliki kekurangan dan dia sangat excited sekali untuk belajar kembali. Yang ketiga adalah selalu pertanyakan kompetensi dan juga pengetahuan diri sendiri. Ketika kita sudah meminta feedback dari orang lain dan juga kita sudah berlatih terus-menerus untuk memperdalam skill kita, selanjutnya yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita memfokuskan diri terhadap hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sedang kita perdalam. Seperti misalkan pada video YouTube ini, yang awalnya gue belajar sedikit-sedikit misalkan dari video editing dan audio editing, dan akhirnya gue tahu banyak hal yang misalnya gue masih kurang. Misalkan kurang di grading warnanya, atau misalkan pengambilan videonya, dan ya hal-hal semacam itu yang intinya tuh kita fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita latih gitu, kurang lebih seperti itu. Dan cara untuk mempertanyakan kompetensi ataupun pengetahuan yang kita miliki adalah dengan cara mencari sumber informasi yang berlawanan dengan apa yang telah kita rasa kita ketahui gitu. Misalkan kita membuka video YouTube atau mungkin misalkan kita mendengar podcast yang dimana pada saat kita melakukan hal tersebut kita melihat apakah pengetahuan kita itu sudah sama dengan apa yang dikatakan oleh orang lain gitu. Kalaupun berbeda, kira-kira perbedaannya seperti apa yang kita lebih, apa yang kita kurang, dan bagaimana kita bisa juga mengadjust kepada apa yang mereka lakukan gitu. Misalkan kita merasa awalnya apa yang telah kita lakukan itu sudah efektif. Misalkan pada saat pembuatan video YouTube ini, dengan cara yang gue lakukan awalnya gue rasa sudah efektif. Namun setelah gue melihat informasi-informasi lain, sumber-sumber lain dari video misalkan, atau dari podcast, atau dari tempat-tempat lain, dan gue baru tahu ternyata ada yang salah, ada yang kurang, ada yang ini bisa diperbaiki segala macam. Jadi gue men-challenge kembali diri gue, ternyata di sini ada yang salah, di sini ada yang bisa diperbaiki, kurang lebih seperti itu. Hal-hal semacam ini dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita yang dimana kita akan mengetahui apakah yang selama ini kita telah lakukan itu sudah benar atau belum, atau mungkin bisa diperbaiki lebih baik lagi. Siapapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tetap saja di atas langit ada langit, yang dimana tetap akan ada orang yang akan lebih pintar dan juga lebih hebat daripada kita. Titik dimana kita merasa lebih baik, lebih pintar, ataupun lebih hebat dibandingkan orang lain, maka pada saat itu juga kita tidak lebih baik, tidak lebih pintar, ataupun tidak lebih hebat dibandingkan orang tersebut.
Kalau lo suka dengan video ini, lo bisa langsung aja klik tombol like dan juga subscribe. Dan kalau ada kritik maupun saran, lo bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.